Ya, Kalau lagi ya sangat senang, susah, Pak. kalau lagi Tetap susah. melakukan, tetap melakukan, Pak, karena tugas kita sebagai seorang pendidik. Alhamdulillah Iya, saya suka sama dunia anak-anak, Pak. Alhamdulillah sejak saya Masya masih Allah. SMA, SMP, iya sering dikerumuni sama anak-anak. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi, Nggih. jadi gini ya, susah senang pokoknya sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan tugas utama Iya, kita, iya, mendidik, mengajar, ya, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi tentu agar tujuan pendidikan nasional itu tercapai. Nah, ini iya. ini Bu Laili ya, tadi pertanyaan Bu Laili ini secara umum. Nah, kemudian yang kedua nih. Nah, tadi kan kita bicara tentang hak, kewajiban. Nah, sekarang kita lihat kewajibannya. Kewajiban ya guru terhadap Eh, peserta didik tuh. Nah, bertindak profesional. Silakan nanti sambil dipelajari ya, karena saya tidak akan mungkin ini saya akan bacakan satu persatu, tapi di poin-poinnya saja lah ya. Sehingga nanti teman-teman bisa pelajari ulang kembali ya setelah materi apa namanya online ini nanti teman-teman bisa baca ulang kembali. Saya di bagian-bagian tertentu saja ya. Nih, bertindak secara profesional melakukan tugasnya tadi ya, kemudian memberikan layanan berdasarkan karakteristiknya. Nah, memberikan layanan yang pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhannya, ya. Kemudian mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, ini kalau eh, melihat dari yang dituliskan oleh Kesepakatan Kongres PGRI. Ya, kemudian menghormati martabat dan hak-hak ya tentang memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif ya, melindungi peserta didik, menjaga kerahasiaan peserta didik, menjaga hubungan profesional dengan peserta didik tadi sebatas guru dan murid ya. Nah, ini bagi siapapun, entah itu guru PAUD, guru SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, ya sebatas itu. Maka ini yang harus dipahami. Oh, ternyata kewajiban guru terhadap peserta didik itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kewajiban guru terhadap orang tua, menghormati hak orang tua, membina hubungan kerjasama. Nah, ini ya, nanti tolong ini dipelajari secara mendalam ya, karena tidak mungkin dalam waktu yang 4 jam ini ya kita belajar bersama, kita akan membacakan satu persatu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kewajiban guru terhadap masyarakatnya ya, menjalin komunikasi yang efektif, kerjasama yang harmonis ya, mengakomodasi aspirasi masyarakat ya, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Ini kewajiban kita terhadap masyarakat. Jadi ternyata tugas kita sebagai seorang pendidik bukan hanya di dalam kelas saja, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi kita ada kewajiban juga terhadap orang tua, terhadap masyarakat. Kemudian yang kelima kita lihat ya, kewajiban guru terhadap teman sejawat. Nih tadi yang ditanyakan ya salah satu bagian mungkin ya yang ditanyakan oleh Bu Ponira tadi itu. Membangun suasana kekeluargaan ya, solidaritas, saling menghargai, menghormati ya. Ini baik di dalam satuan pendidikan maupun di luar. Jangan sampai kelihatannya di dalam ya di satuan pendidikan itu akrab, di luar nggak akrab ya. Ini hubungan yang nggak baik tentunya ya. Kemudian nah ini saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain sebagainya. Jadi seorang guru nggak boleh tanda kutip teman-teman, nggak boleh pelit. Pelit apa? Pelit ilmu ya, ya nggak boleh pelit ilmu, tapi kita harus berbagi. Oh ya, saya dapat pengetahuan baru nih terkait dengan sains, terkait dengan teknologi. Sekiranya kita bisa berbagi, cari waktu yang tepat untuk bisa berbagi. Sehingga apa? Kita
bisa sama-sama meningkatkan kompetensi. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan ya bekerja sama dengan Tolaram untuk diklat berjenjang tingkat lanjut ini merupakan bagian ya dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan mengajar, ya, pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita sama-sama bisa menjaga kehormatan dan rahasia pribadi. Tadi jangan sampai di depan kita baik ya, di belakang kita malah menjelekkan. Ya, kita di belakang memfitnah, itu jangan sampai terjadi ya Pak. Karena kita sebagai seorang guru ya, kalau bukan guru pun sama ya, kita tetap menjaga hubungan baik dan menjaga kerahasiaannya ya. Kemudian menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik. Nah, tadi. Nah, kalau bahasanya orang Projo apa Bu Kholid? Kulak jere adol ndean. Oh, ya jere-jere, katanya-katanya. Nah, ini jangan sampai guru membawa berita buruk disampaikan kepada temannya, kemudian berprasangka, pada akhirnya menimbulkan konflik ya yang tidak baik. Bagaimana akan ngurus peserta didiknya, ngurus pribadinya saja nggak selesai ya. Maka sebagai teman sejawat ini harus saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Ya, oke sebentar. Kemudian kewajiban guru terhadap profesinya nih, ya, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi tadi. Guru adalah profesi yang mulia, maka teman-teman harus bangga menjadi guru ya. Kemudian mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Nah, diklat ya, dasar, lanjut, mahir. Besok ada webinar apa ikut, ada pelatihan apa ikut, ada workshop apa ikut secara berkelanjutan. Syukur itu juga diprogramkan di satuan pendidikannya. Ya, ketika tidak, maka kita sebagai seorang guru harus membuat program secara mandiri sehingga kita kompeten, ya. Kemudian melakukan tindakan, ya, atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Berikan pendapat yang baik, ya, saling menghargai, ya. Kemudian dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji. Oh Bu, sini Bu, nanti anaknya tak bimbing, tapi tolong ya, nah, saya dikasih fee, boleh apa tidak? Nggak boleh. Tadi katanya guru harus tulus dan ikhlas. Maka didiklah anak-anak kita dengan sepenuh cinta, ya, sepenuh hati, ya, Lama-lama sepenuh ya. jiwa, ya. Kemudian juga melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, ya, Kak Ira, terhadap kebijakan pendidikan, baik di satuan maupun dari sisi regulasi pemerintah. Ya, ini. Kemudian kewajiban guru terhadap organisasi profesinya, nih, taat aturan, ya, mengembangkan, memajukan organisasi, mengembangkan organisasi profesi, menjunjung tinggi kehormatan, melakukan tindakan, mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ya, yang kedelapan ya, ini terkait dengan kewajiban guru terhadap pemerintah ya. Ini berperan secara serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air ya. Ini kemudian berperan serta melaksanakan program pembangunan pendidikan, melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Saya pikir secara detail ya, mungkin nanti masing-masing bisa dipersepsikan bahwa oh iya, menjunjung tinggi jabatan sebagai guru itu seperti apa sih gitu. Saya pikir ini indikator-indikator yang juga sifatnya masih umum ya yang bisa kita detailkan nih. Contohnya nih ya, kita lihat di ini deh. Kita lihat ke nomor 2, kewajiban guru terhadap peserta didik ya. Nih. Nah, coba nih kira-kira ah, yo, siapa yang mau berpendapat nih? Ambil yang Saya nomor 3 nih. Nah, ya.
Kode etik guru di bagian 2, kewajiban guru terhadap peserta didik pasal 2 yang nomor 3. Nah, boleh silakan Bu. Ini Bu Masro dulu deh. Saya kasih kesempatan Bu Muyasaroh, mohon maaf ya. Bu Muyasaroh kayaknya angkat tangan dari tadi ya. Ini. Ya, silakan Bu, nomor 3 nih. Coba pendapat Ibu terkait dengan kode etik pasal 2 nomor 3. Monggo Bu. Ya, silakan. Duh, Ya, malah salam. hilang. Malah hilang. Oke. Bu. Oh, Bu Laili deh, Bu Laili ke Bu Laili dulu. Ya, tadi yang bertanya Bu Laili. Silakan, Bu Laili Maslihah. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Bapak untuk menanggapi pasal 2 yang isinya di ayat 3 yaitu mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tentunya kami sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut di setiap harinya. Juga kami sudah menyesuaikan juga yang pertama mengikuti workshop, mengikuti yang ikut dalam guru penggerak tersebut dan juga mengaplikasikan setiap kegiatan di setiap harinya di TK kami. Kami pun dari Kecamatan Sidoarjo, alhamdulillah ada program yang studi studi tiru atau studi banding ke sekolah-sekolah yang dimana notabene mereka sudah aktif kreatif dan kami sudah melaksanakan alhamdulillah di Sekolah Salatiga. saya Dan biasanya bisa di lingkaran kecamatan tempat sendiri kami kunjungan, jadi mau ke sekolah silakan. suaranya Ada suara yang mengarahkan bocor, dijaga dulu. siap Ya. mengarahkan kepada pembelajaran antar sekolah di kecamatan. Oke, termute Bu. Bu Laili, monggo di Bu Laili Bu Laili masih di unmute dulu. mati. Baik, Nah, kami dari Kecamatan Sidoarjo juga sudah mengadakan studi tiru atau studi banding dari antar sekolah percontohan di kecamatan kami, utamanya dari sekolah penggerak, dan juga kami sudah mengarah kepada sekolah-sekolah yang bagus, yang sekiranya dan aktif dan kreatif serta inovatif untuk ke siswa. Kami sudah melaksanakan studi tiru di Salatiga. Nah, dari kami akan insya Allah melaksanakan diseminasi, juga mengaplikasikan kepada siswa masing-masing di sekolah. Kami juga sangat belajar dengan ketat apa sih ilmu yang sudah kami terapkan, yang sudah kami dari studi tiru tersebut. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin juga dari berusaha sepakat dengan teman sejawat, juga dari teman-teman yang akan memberikan kolaborasi kepada kami. Nah, alhamdulillahnya di tahun ini pernah juga sekolah saya sebagai sekolah percontohan sebagai studi tiru. Alhamdulillah karena ada sedikit akhirnya terpilihlah sebagai tempat di studi tiru. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Laili. Satu Terima lagi, kasih. Bu Danti. Silakan berpendapat terkait dengan pasal 2 nomor 3. Nah, ini kewajiban guru terhadap peserta didik. Oke, baik Pak. Apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar Sampun, Bu. kecil, Bunda. Sudah? Oke, yang poin 3 adalah mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, Oke. yang saya lakukan adalah pertama mencari inspirasi menggunakan teknologi dan media sosial, bisa melalui YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Itu adalah cara saya
mencari inspirasi karena kan pembelajaran tidak boleh monoton dan harus dengan kreatif dan menyenangkan tentunya. Nah, dari sosial media yang saya dapatkan, pembelajaran itu dapat dilakukan melalui game. Nah, saya terapkan di kelas ketika kita pembelajaran dengan menggunakan game, mengenal angka dengan game, mengenal huruf dengan game, mengenal warna dengan game, apa saja yang berkaitan dengan game itu anak secara keseluruhan dapat mengikuti kegiatan dengan senang dan bisa fokus seperti itu. Dan jadi karena di kelas saya anaknya itu kebetulan tahun sekarang itu aktif-aktif semua, eh, sangat luar biasa aktifnya. Jadi saya harus memutar otak gitu, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, ternyata anak didik saya itu sangat tertarik dengan game. Jadi saya kegiatan pembelajaran itu saya gabungkan menggunakan game. Misalnya mengenal huruf dengan menggunakan bola. Nanti anak-anak engklek dulu, nanti mengambil bola. Ketika bolanya diambil ada hurufnya, menyebutkan hurufnya seperti itu. Dan game-game yang lain. Karena dengan game itu anak-anak lebih fokus dan juga dapat mengenal huruf dengan lebih baik daripada mengenal huruf hanya dengan dituliskan saja di papan tulis seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Oke. mohon maaf. Saya dari Kebumen, Pak. Ini. Ya, Oh, terima Masya kasih. Allah. Ya, terima kasih Bu Danti ya. Dan terima kasih teman-teman yang Pak, sudah sama-sama. raise hand semuanya. Tepuk tangan dulu deh. Ya, eh, mohon maaf ya teman-teman yang sudah raise hand. Mungkin nanti kita berbagi waktu lagi ya. Oke, kembali ke nomor 3 contohnya ya. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif. Sederhananya, bagaimana kita melibatkan peserta didik. Ya, nggak cuma monoton aja ya gurunya. Ayo dengerin, nggak cuma itu. Tapi bagaimana melibatkan peserta didik. Ya, mereka berpendapat, menyampaikan ide gagasannya, ya, diberikan kesempatan mungkin untuk apa namanya melakukan presentasi ala anak-anak gitu ya, gitu. Kemudian bagaimana kita stimulan mereka untuk berpikir kreatif, ya, berpikir inovatif, ya, dengan berbagai macam ragam main yang sudah kita siapkan, ya, diberikan kebebasan, diberikan stimulan, diberikan scaffolding, ya, sehingga anak-anak berkembang kreatif, ya, tuh. Kemudian efektif sehingga apa? Pembelajaran kita efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capaikan, sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan, sesuai dengan indikator penilaian yang menjadi harapan kita, ya. Dan tentu semua pembelajaran harus dikemas dengan cara-cara yang menyenangkan, ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, menyenangkan banget loh, Pak. Iya. Masya Allah. Oke. Lah Ya, begitu. senang, Pak. Artinya tugas kita kan mau belajar di depan guru, mau belajar di depan anak-anak ya. Apakah pembelajaran hari kita menyenangkan, gitu kan? Tuh. Nah, Menyenangkan. maka iya, sehingga apa? Anak-anak senang ya. Jangan sampai hari ini Menyenangkan. merasa tidak senang, besok nggak datang lagi. Ya, gitu. Tapi bagaimana hari ini senang, besok datang lagi. Pernah nggak teman-teman ngalamin ya? Sudah dijemput oleh ayah bundanya, nggak mau, aku nggak mau pulang, Nggak aku mampu. masih betah di sekolahan ya. Bisa jadi suasana sekolahnya, suasana pembelajarannya, respon gurunya, komunikasi gurunya menyenangkan. Silakan boleh ditulis di menu chat, aku adalah guru yang menyenangkan. Yo, silakan. Oke, saya tunggu 300 peserta. Ya, aku adalah guru yang menyenangkan. Masya Allah. Boleh sambil senyum, sambil menulis. Masya Allah. Senyumnya tulus, ikhlas. Ya, nah inilah teman-teman guru-guru PAUD, pendidik PAUD yang menyenangkan. Insya Allah. Nah, wah, Masya Allah. Ya, ada yang pakai reaction ya. Oke, boleh. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, bagaimana itu satu contoh ya terkait dengan bagaimana implementasi kode etik yang tentu karena kita di Indonesia ini banyak organisasi profesi ya.
dari Himpaudi, ada IGTKI, ada IGRA, ada IGABA, ya, dan masih banyak lagi. Tentu masing-masing punya kode etik yang berbeda-beda. Tapi secara umum kalau kita lihat dari kode etik, contoh kode etiknya apa namanya PGRI, saya pikir hal yang sama dalam rangka menjunjung tinggi, mengatur, ya, kemuliaan profesi kita menjadi seorang guru. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke etos kerja. Kalau bicara etos, ya, ini merupakan ada yang menerjemahkan bahwa etos itu adalah watak, semangat, atau karakter. Jadi pandangan khas ini adalah suatu kelompok sosial tentang sistem nilai yang melatar belakangi adat, istiadat, dan cara suatu komunitas. Tapi kalau menurut pendapatnya Suseno 1998, bahwa etos adalah sebagian keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya. Kemudian menurut Tasmara, ya, atau Tasmara, ya, saya kenal itu, ciri-ciri etos kerja, ya, ini memiliki komitmen. Nah, ya, jadi memiliki komitmen, kecanduan terhadap waktu, disiplin, dan semangat pembaharuan, konsekuen dan menghadapi tantangan, ya, memiliki rasa percaya diri, serta kerja, ya, dikatakan sebagai sebuah ibadah. Masya Allah, ini ya, kerjaku adalah ibadah. Masya Allah, ini ungkapan yang sangat mendalam dalam konteks spiritual, ya, ini. Jadi kemudian bertanggung jawab, ya, memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan untuk mandiri. Nah, ini mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia, nah, menghargai kerjaan orang lain, ya, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai sesuatu yang amat luhur. Kerja adalah aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Ini menurut Asmara 2002. Ya, coba. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri etos kerja menurut Asmara ini luar biasa. Kalau di dalam diri kita memiliki komitmen yang tinggi sebagai seorang guru untuk bisa mengajar, mendidik, ya, melaksanakan tugas guru intinya, ya, maka ini akan sangat baik sekali, ya. Kecanduan terhadap waktu, ya, kita tidak apa namanya, tidak bicara kapan ya pulangnya, gitu ya. Baru saja masuk sudah bicara kapan pulangnya. Halo. Nah, mudah-mudahan peserta diklat lanjut ini, Bu Nur, nggak ada Iya, yang Pak. komen begini, nggak ada yang komen begini. Baru saja pembukaan hari Senin lalu, kapan ya diklat lanjutnya selesai? Terasa. Nggak ada, Karena Pak. Masih ini ya, semangat. kecanduan terhadap waktu, gitu. Jadi ketika dia pekerjaannya belum maksimal, dia maksimalkan, ya, tidak tergantung waktu, ya, tetapi tentu punya prioritas, punya target, gitu kan. Tidak kemudian dikasih amanah, lah waktunya panjang, nggak selesai-selesai, ini juga masalah, ya. Dikasih tugas, tanya kapan selesainya, dikasih tugas nggak selesai-selesai, ini juga masalah, ya. Nah, ini mudah-mudahan guru-guru PAUD yang sudah ngikut diklat lanjut ini nggak begitu, ya. Tapi Insya Allah tidak, betul-betul, Pak. ya, komitmen untuk melaksanakan tugas belajarnya, melaksanakan tugas ngajarnya, gitu, mendidiknya, ya. Sehingga apa? Dibarengi dengan kedisiplinan dan semangat pembaharuan. Semangat nih. Nah, tadi saya lihat teman-teman nih, materi hari ini mulai jam 9 lewat 15 ya, Bu Nur Anissa, ya. Ya, betul, Pak. Nah,
Jam 8 sudah masuk kelihatannya tadi. Ya, Semangat. nah semangat ini ya. Dan itu panitia yang tahu ya. Mungkin nanti kasih bonus Bu Nur ya, yang tadi masuk pertama kali ya. Dapat Itu panci, Pak. ya. Iya. Ya ini. Kemudian konsekuen dan juga bisa menghadapi tantangan. Jadi sekali lagi, tidak ada tugas tanpa tantangan. Sebagai guru PAUD, coba tuliskan deh. Apa sih tantangannya menjadi guru PAUD? Yo, kira-kira Silakan bisa tulis. diselesaikan nggak tantangan itu? Boleh ditulis, yuk diketik. Silakan, jempolnya main. Yo, ayo ketik. Silakan Nah, tulis di yuk chatnya. tantangannya sebagai seorang guru. Nah, kalau tadi teman-teman guru yang menyenangkan, sekarang apa sih tantangan sebagai seorang guru? Kira-kira selesai nggak tantangannya? Nih, oh sabar, harus sabar. Berusaha Waktunya ceria. Wah, rewel. ceria nih. Ini. Waktunya rewel, Pak. Wah, oh, orang tuanya rewel nih. Ya. Kemarin ada di medsos yang begini, Bu Nur. Kalau orang tuanya rewel, balikin aja. Katanya. Ya, tentu ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Ya, bukan sebuah solusi juga ya. Ambil aja anaknya, jangan begitu. Kita sebagai seorang pendidik tentu harus memberikan solusi yang terbaik. Ada apa sih, Bu? Gitu kan? Ada masukan apa? Yuk kita diskusikan gitu ya. Tadi sama prinsipnya, ajak ngobrol di kantor, ajak ngobrol di tempat yang apa sejuk gitu sehingga suasananya enak ya, sehingga dia bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi harapannya. Bisa jadi tadi rewel karena nggak didengar-dengar Bu Nisa ya, Bu Nur Iya, ya, iya. gitu. Usul apa nggak pada tanggepin ya rewel, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong Iya, sini gitu kan, nggak selesai-selesai ya. iya. Oke, masalah. Oh, menghadapi anak yang tantrum, ya betul. Ini menjadi sebuah tantangan juga ya. Maka, nah teman-teman, tantangan-tantangan itu selesaikan di sini, ya. Di mana? Nah, teman-teman harus rajin-rajin belajar, meningkatkan keterampilan, meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga setiap tantangan yang muncul, yang kita hadapi sebagai seorang guru PAUD, insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Catat ya. Yo, catat teman-teman nih. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah semua masalah bisa diselesaikan. Ingat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita juga harus yakin. Ya, jangan sampai, aduh, masalah lagi. Kemarin juga belum selesai, datang masalah lagi. Nah, ini jangan sampai mengatakan begitu. Hadapi dengan senyum, kesabaran, dan keikhlasan. Dan jangan lupa, libatkan Tuhan menyelesaikan masalah. Ya, ini. Masya Allah, oh ternyata guru PAUD banyak masalah nih, Bu Nur. Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, teman-teman Insya Allah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya. Sesuai dengan kompetensi kita tentunya. Pak, kalau nggak selesai-selesai gimana caranya? Ya konsultasi ya. Kita kan punya ketua penyelenggara, punya organisasi ya, yang bisa kita ajak urun rembuknya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah ya. Nih, nah ini ya. Jadi sebagai seorang ya bukan guru aja, kita sebagai orang yang hidup tentu harus berani menghadapi tantangan ya. Kalau nggak berani menghadapi tantangan ya nggak usah hidup gitu ya gitu ya. Semakin dewasa kita akan semakin banyak tantangan dan semakin kita bisa menyelesaikan tantangan itu, insya Allah kehidupan kita akan semakin dewasa dan teman-teman jadi guru yang dewasa, emosinya Betul. matang, moralnya matang gitu ya. Ada masalah, bisa kita selesaikan bersama insya Allah ya. Allah. Oke,
Kemudian maka teman-teman harus punya apa? Rasa percaya diri, ya. Yo, tolong ya bantu kelas A, kelas B, insya Allah siap begitu. Ya, maka tadi kalau di dalam diri kita sudah ada ilmunya, insya Allah siap gitu. Maka ya kuncinya apa? Yo, belajar, belajar dan belajar, gitu ya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau ya kerja kita ya kita niatkan untuk ibadah. Yakin, Bismillah dari keluar rumah, Insya Allah saya mau ngajar niat ibadah, Insya Allah ya. Ini famay amal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan ganti kebaikan itu. Masya Allah. Jadi yakin semua kebaikan yang teman-teman kalau semua diniatkan ibadah, insya Allah bernilai pahala. Insya Allah Allah akan bukakan pintu rizkinya min haitsu la yahtasib. Tuh, dari tempat yang kita tidak sangka-sangka. Yang penting apa? Niatkan semua aktivitas kita untuk ibadah, ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, barengi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ya. Nih, kemudian bagaimana kita selalu belajar menjadi seorang pemimpin, ya, memiliki jiwa kepemimpinan, mandiri, jangan dikit-dikit minta dituntun, ya. Kita bisa belajar mandiri. Kalau ada kesulitan, baru kita bisa komunikasikan dengan yang lain yang lebih ahli, ya. Jangan dikit-dikit belum dibaca bukunya udah tanya dulu. Belum dipelajari udah tanya dulu. Ini menunjukkan guru yang nggak mandiri. Kamu udah baca belum? Bong belum dibaca udah tanya gitu ya. Nah, nanti kalau ada tugas mandiri ya, nah dibaca dulu modulnya, dibaca dulu petunjuknya, kerjakan. Ada kesulitan, ada mentor-mentor hebat kita ya Bu Nur ya. Ini ya. Jadi kita juga harus mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja orang lain. Hargai, saling menghargai dan menghormati, ya, insya Allah. Kemudian, ya, kita bisa menempatkan pandangan tentang kerja sebagai satu satu pekerjaan sesuatu yang amat luhur, ya. Bekerja itu sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur, ya. Kerja adalah aktivitas yang bermakna. Insya Allah ketika kita mau melakukan sesuatu, insya Allah ada perubahan. Ya, ini seperti siapa? Seperti lagunya Roma Irama. Ya, itu perubahan, gitu ya. Wah, Bu Nisa nih yang pintar nyanyi ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, etos kerja pendidik. Nah, ini bekerja ikhlas penuh dengan rasa syukur. Nah, tadi dia kita sama-sama tahu di PAUD honornya mungkin tidak sebesar sebagai seorang ASN ya. Maka kita harus bersyukur, ikhlas lah, Bismillah. Tuh ya. Ini kalau orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya ya. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Itu sudah janji Allah, janji Tuhan kita. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Masya Allah ya. Kemudian bekerja keras penuh dengan semangat ya. Walaupun tadi honornya kecil, tapi kalau kita bekerja dengan keras, bekerja penuh semangat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Bayangin ya, honornya kecil, bekerjanya nggak semangat, bekerjanya nggak penuh waktu, udah malah tambah sakit-sakitan dipikir terus gitu ya. Nah, setiap hari masalah gitu. Hidup jadi stres gitu kan. Gitu. Jangan sampai hidup kita stres ya. Hidup sekali harus menyenangkan. Hidup sekali harus penuh dengan semangat ya. Ini. Maka teman-teman sebagai seorang guru PAUD harus bekerja penuh dengan integritas ya. Junjung tinggi kejujuran ya, junjung tinggi prinsip moral dalam setiap pekerjaan kita ya. Insya Allah kalau kita konsisten
kita akan banyak mendapatkan kepercayaan dari anak-anak, dari orang tua, ya, dari pimpinan lembaga, atau bahkan dari organisasi dan masyarakat kita yang lain. Ya, itu. Kenapa? Integritas kita akan dipertaruhkan. Apalagi masyarakat kita sudah bisa memilih, betul nggak? Anaknya mau disekolahkan di mana tuh? Nah, sana aja tuh. Gurunya open, gurunya semangat, gurunya menyenangkan. Pasti akan dilihat begitu juga, gitu ya. Maka ini akan menjadi penilaian yang positif buat kita, ya. Apalagi ya, barengi dengan bekerja keras penuh dengan cinta. Nah, jangan setengah-setengah cinta kita terhadap dunia pendidikan, ya. Cintai anak-anak kita, ya, cintai profesi kita, ya. Jadi kalau kita bekerja penuh dengan cinta, insya Allah ada kebermaknaan tersendiri di dalam setiap pekerjaan kita. Maka kita akan menyenangkan, ya. Melakukannya senang, orang yang melihat juga senang, gitu ya. Bayangin teman-teman, ya, berangkat ke lembaga, nah, nanti ya. Nah, masuknya jam 7 jam 7:15 baru sampai ke sekolah. Masuknya jam 8, jam 8:30 baru sampai ke sekolah, ya. Ini menunjukkan perilaku yang negatif, ya. Kalau pekerjaan kita dilakukan dengan penuh dengan kecintaan, maka kita akan menghayati pekerjaan itu, ya. Dan jangan lupa Tuhan memberikan akal kepada kita agar kita bekerja dengan cerdas, penuh dengan kreativitas. Yuk, ikuti ATM. TM. ATM, Amati, amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Nah, itu awal. Kalau kita belum bisa, ATM dulu deh. Amati dulu, tiru, tapi dimodifikasi. Jangan jadi plagiator, gitu ya. Tapi dimodifikasi. Nanti, nah, kalau kita sudah bisa, baru kita kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Ya, kalau tadi Bu Laili, ya, mungkin tadi ada studi tiru. Nah, besok bagaimana teman-teman yang meniru kita? Itu baru kreatif, ya. Nih, jadi kita selalu membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik, ya, sehingga ide-ide kreativitas kita muncul, ide-ide kreativitas anak-anak kita muncul, maka insya Allah, ya, kita akan menjadi seorang pendidik yang memiliki etos kerja yang baik, ya. Ini karena tujuannya itu, ya, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang memiliki etos kerja yang baik, ya, baik terhadap diri kita, terhadap peserta didik kita, terhadap orang tua, juga terhadap masyarakat kita. Ya, oke. Kemudian bekerja pun penuh dengan keunggulan. Nah, ini ya, ciptakan kualitas pembelajaran yang high quality, ya, yang kualitasnya tinggi. Ya, maka pasti kita akan berusaha. Bagaimana kita bisa menciptakan kualitas pembelajaran yang tinggi? Tentu harus dibarengi dengan semangat belajar menuntut ilmu. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada diklat lanjut ini, besok saya mau ikut lagi diklat mahir gitu. Besok saya mau ikut lagi workshop apa, ya, webinar apa dalam rangka ini. Kita ingin membangun kualitas pendidikan yang high, ya, yang high quality. Maka tentu harus dibarengi dengan keterampilan dan pengetahuan yang bisa memberikan pendidikan terbaik. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pendidikan terbaik kalau kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak memiliki keterampilan mengajar, kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, ya, kita tidak bisa membangun komunikasi dengan berbagai macam stakeholder, ya, organisasi, teman sejawat dan seterusnya. Ini, ya, maka teman-teman, kita sebagai seorang guru PAUD, ya, harus konsisten dalam rangka upaya untuk menciptakan standar kualitas pendidikan yang tinggi, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa bekerja paripurna penuh dengan kesabaran, ya. Nih,
Ya, ketika kita mendapatkan tugas, kerjakan dengan teliti, ya, kerjakan dengan tuntas, ya, dan ketika menyelesaikan tuh, kerjakan dengan penuh sabar, ya. Ingat, nah, tadi teman-teman banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Maka tantangan itu harus diselesaikan dengan sabar. Termasuk ya, kita lihat anak-anak kita ya sangat berbeda karakteristiknya. Baik lambat, cepat belajarnya itu juga berbeda-beda. Maka jadilah guru-guru yang sabar. Ya. Kemudian kita juga harus pintar ya membangun interaksi aktif dan juga empatik ya. Nih, bagaimana kita bisa menjalin interaksi yang aktif ya kepada anak-anak tadi ya, bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang aktif, tapi bagaimana kita bisa melibatkan peserta didik kita sehingga apa? Mereka ke depan punya rasa percaya diri untuk menyampaikan ide gagasannya ya. Dan jangan lupa pahami perasaan dan pikiran anak kita ya. Tentu mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke. Baik, sampai di sini dulu kita sudah menjelaskan 2 poin ya, antara etika dan juga etos kerja sebagai seorang pendidik. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau dipertajam terkait dengan apa yang sudah